Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahanur, biasa dipanggil Aan. Selanjutnya saya akan menemani kalian dalam membahas tentang materi pemanfaatan media sosial dalam mendukung pendidikan berkualitas bagi generasi muda. Saya juga ditemani teman saya yaitu Mas Miftah dan Mas Rudi. Kita sapa dulu Mas Miftah dan Mas Rudinya. Halo Mas Miftah, halo Mas Rudi. Oke, jadi kalau Mas Miftah ini dia lulusan Universitas Cybermu. Kebetulan dia baru lulus guys, jadi fresh graduate. Kalau Mas Rudi ini dia lulusan Politeknik Jambi tahun 2004. Benar ya Mas Rudi ya? Betul. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke topik hari ini, yaitu pemanfaatan medsos dalam mendukung pendidikan berkualitas bagi generasi muda berbasis nilai Pancasila. Oke, masih pada fresh nih, kita langsung aja ke pembahasan utamanya ya. Menurut dengan Mas Miftah, medsos kayak YouTube, IG, TikTok itu beneran gak sih bisa jadi sarana pendidikan berkualitas bagi generasi muda? Kalau menurut saya, sebenarnya potensi media sosial seperti YouTube, IG, Instagram dan lain itu potensinya sangat besar ya. Contoh mahasiswa sekarang kalau misalkan kesulitan dalam mencerna materi itu nggak perpustakaan, justru langsung ke media sosial. Misalnya mencari tutorial di YouTube, Google, AI, dan lain-lain. Itu sih sebenarnya potensinya sangat luar biasa. Oke, benar banget sih kalau menurut Mas Miftah di pandangan Mas Miftahnya. Kalau Mas Rudi nih, gimana Mas Rudi? Kalau dari sampaikan Mas Miftah tadi, itu fakta sih sebenarnya. Tapi realitanya di lapangan itu berbeda banget. Soalnya kan konten-konten edukasi memang banyak, cuman terganggu sama konten-konten seperti drama, terus kayak prank-prank, terus kayak investasi bodong. Karena konten-konten yang itu tuh banyak yang lebih menarik gitu daripada konten-konten edukasi, sehingga ya banyak yang tidak menggunakan konten edukasi, lebih banyak ke konten-konten yang tidak bermanfaat gitu. Benar banget sih menurut pendapat Mas Rudi. Kalau sekarang tuh zaman sekarang kayak konten edukasi tuh malah kayak dibuat susah payah, malah penontonnya tuh sepi banget. Jadi kalau menurut Mas Rudi nih, tantangan terbesarnya di mana Mas Rudi? Tantangan terbesarnya itu kita di berpikir kritisnya atau critical thinking gitu kan. Jadi kita harus berpikir kritis untuk mengedukasi tentang penggunaan media sosial, karena media sosial sekarang itu banyak yang menyajikan informasi yang kita suka, bukan yang kita butuhkan gitu. Jadinya misal kayak kita tuh menggunakan media sosial yang apa yang kita lewat yang suka kita lanjutkan gitu, bukan yang kita butuhkan gitu. Jadinya yang lain tuh tereliminasi gitulah gitu. Ya benar banget sih, benar banget. Kalau Mas Miftah, menurut Mas Miftah gimana Mas? Pandangan Mas Miftah? Sebenarnya yang kita butuhkan itu ya, saya namanya sedikit saran dari Mas Rudi ya. Di lain sisi kompas moral sih, moral kita harus tetap ada walaupun kita di media sosial. Sebenarnya anak muda zaman sekarang itu sekarang pintar-pintar kan, tapi kadang masih banyak terpapar hal negatif dari media sosial. Jadi tetap butuh moral dari individunya sih gitu. Dan intinya jadi kompas moral ya. Kita juga punya kompas moral, yaitu nilai-nilai Pancasila. Nah, menyambung soal Pancasila nih, ada poin penting nih tentang nilai keadilan, yaitu perlakuan yang adil, seimbang, serta menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Kalau kita bawa konteks profesi mas-mas nih di bidang keuangan, keadilan sosial di dunia digital itu bentuk konkretnya seperti apa sih? Kalau menurut Mas Miftah ya? Kalau menurut saya, keadilan sosial di dunia digital itu berarti adanya transparansi dan pemerataan akses informasi. Nggak peduli latar belakang kita apa, latar belakang ekonominya kita apa, semua punya hak yang sama untuk mendapatkan akses ke edukasi keuangan dan konten pendidikan yang valid dan bebas dari hoax gitu sih. Oke, berarti intinya pemerataan akses informasi ya Mas ya? Betul. Oke, itu dari Mas Miftah guys. Kalau dari Mas Rudi, gimana Mas Rudi? Setuju sih dari pendapat Mas Miftah. Keadilan itu erat kaitannya dengan integritas dan kejujuran di media sosial. Kewajiban kita sebagai pengguna media sosial itu harus memiliki adab, dan kita di sana tidak boleh melakukan kayak cyberbullying atau harus menghargai komentar yang di media sosial walaupun itu berbeda-beda, karena itu dapat kalau kita tidak memiliki adab itu bisa menyinggung perasaan orang lain gitu.
Oke, berarti intinya itu kita tuh harus memakai adab ya guys ya. Keren-keren sih sudut pandang dari mas-masnya. Oke, ini ada konteks lagi nih mas tentang harapan keadilan penegakan hukum tanpa membedakan status sosial atau jabatan. Relevan nggak kalau ini dibawa karena hukum medsos dan kejahatan finansial di digital di ruang lingkup digital kita? Menurut Mas Rudi deh gimana? Relevan sih ya, karena kan kita akhir-akhir ini kita sekarang lagi banyak terjadi fraud digital kan, seperti judi online, penipuan finansial, dan itu banyak sekali yang sangat meresahkan gitu. Ya benar. Untuk harapannya ya pemerintah juga harus dalam penanganan UITE, cyber itu harus adil. Siapapun yang melakukan itu, kita harus harapannya harus adil gitu, harus adil seadil-adilnya gitu. Oke, berarti kayak tanpa pandang bulu ya. Itu. Kalau menurut Mas Miftah nih, gimana Mas Miftah? Sedikit menambahkan dari Mas Rudi. Ya benar, seharusnya memang tidak ada penyimpangan wewenang, penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan hukum. Semua kita harus mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan cyber gitu di media sosial itu sih. Oke, berarti kesimpulannya tuh berpartisipasi aktif, menjaga ketertiban, kejujuran dan etika digital. Betul. Itu tugas kita bersama sebagai netizen ya guys ya. Oke. Tepat sekali. Nah kita sebelum kita sharing, kita harus saring dulu. Jadinya kuncinya itu saring dulu sebelum sharing. Oke, itu dari Mas Rudi ya guys ya. Saring dulu sebelum sharing. Oke, itu dari Mas Rudi ya guys ya. Saring dulu sebelum sharing. Oke, karena di era digital seperti sekarang, setiap orang punya peran untuk menciptakan lingkungan medsos yang positif. Nah, sebelum kita akhiri pembahasan hari ini, saya meminta pesan-pesan ya dari mas-masnya. Dari Mas Vita dulu deh. Gimana Mas? Pesannya manfaatkan media sosial untuk berkembang, mencari ilmu dan belajar, mencari edukasi dan lain-lain. Dan jangan cuma untuk hiburan. Di samping itu harus kritis juga menerima informasi dan langsung percaya tanpa ngecek kebenarannya. Gitu sih. Oke, jadi dari Mas Minta ini intinya manfaatkan medsos sebagai tempat untuk berkembang. Oke, kalau dari Mas Rudi nih, pesannya apa Mas Rudi? Kalau menurut saya sih, jadilah pengguna media sosial yang bijak. Karena apa? Karena apa yang kita sharing itu seperti misal kita komentar, postingan dan informasi yang kita berikan ke orang lain itu bisa saja memberikan manfaat ke orang lain atau malah menjadi bumerang untuk kita sendiri gitu. Jadinya kita dalam bermedia sosial kita harus memiliki adab dan jangan lupa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Ada pepatah dalam dunia nyata kita mulutmu adalah harimaumu, sedangkan kalau dalam media sosial itu jarimu adalah harimaumu. Oke, itu dari Mas Rudi ya guys ya. Jadi jarimu adalah harimaumu. Baik, keren sekali pesan-pesan dari Mas Nifta dan Mas Rudi. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah media sosial sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sarana pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda. Namun pemanfaatannya harus tetap dibarengi dengan kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital. Terima kasih untuk Mas Nifta dan Mas Rudi sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pandangan pada Minkes hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Ishak Nur pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Minkes berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.